Terasa bangun dari mimpi aja gitu ya, kok ada sih TWS 300 ribuan dengan fitur lengkap yang biasanya didapat dari TWS model high-end? Ya, ini adalah OASE QCY T7, TWS earbud yang punya sensor wear detection, Bluetooth 5.1, equalizer, dan kontrol yang bisa dikostumisasi. Tapi gimana dengan kualitas audio dan mikrofonnya? Yuk mang, kita gaskeun. TWS ini merupakan hasil kolaborasi antara OASE dan QCY yang mana OASE sebagai distributor tunggal dari TWS QCY T7 di Indonesia. Nah, saat video ini dibuat, TWS ini harganya 300 ribuan, agan juga dapat garansi resmi, link pembelian ada di deskripsi video. So, dalam paket pembelian saya dapat dua box, yang pertama ada OASE QCY T7 dan kedua ada silicone case. Nah, untuk box dari TWS ini terlihat begitu atraktif gitu. Kesan pertama saya saat pegang earbudnya ini, wah keren banget nih bang. Selanjutnya saya dapat charging box, lalu ada kabel charging USB-C dan satu panduan manual. Selanjutnya ada silicone case biar lebih cakep dan mantap gitu. OASE QCY T7 punya desain yang minimalis dan elegan, udah kayak merek sebelah yang harganya jutaan nih. Build-nya udah terasa solid dengan tekstur white classic matte gitu. Pede banget dong, udah gaya nih kan. Nah, TWS ini merupakan jenis semi-in-ear tanpa ada ear tips. Pengalaman saat dipakai terasa nyaman, gampang dilepas pasang, apalagi sudah ada sensor wear detection pada bagian lubang kecilnya ini. Nah, jadi gini, cukup sulit memang TWS di harga 300 ribuan tapi udah ada sensor wear detection-nya. Jadi sensor ini bakal ngebuat musik atau video yang sedang kita putar gitu bakal otomatis berhenti atau pause sendiri ketika TWS dilepas dan dipasang dari telinga. Nah, di bagian atas sudah ada lubang tuning, lalu masing-masing ada indikator, sementara pada bagian bawah kaki yang dihimpit pogo pin ini masing-masing ada mikrofon yang punya fitur ENC. Mantap banget, nanti kita bahas ya. Kita lanjut ke bagian charging case, sama halnya dengan earbudnya, punya build yang bagus dengan ukuran yang gampang masuk ke saku. Di bagian depan ada satu tombol multifungsi dan ada satu LED notifikasi, sementara bagian bawah ada charging port USB-C. Di mana charging boxnya ini ada total baterai 380 mAh, udah besar sebenarnya mang. Sementara di masing-masing earbud ada baterai 35 mAh yang mana mereka mengklaim dalam sekali pengisian ke earbud gitu bisa putar musik selama 4 jam. Nah, jadi kalau total sama baterai yang ada di charging box atau charging case bisa sampai 21 jam, bagi saya daya baterainya ini udah baik banget di kisaran harga segini. Untuk mode pengoperasian, TWS ini menggunakan touch control yang letaknya ada di bagian ini mang. Ya, kalau bahasa sayanya sih enggak kagok gitu mang, atau bahasa benernya the control are so intuitive. Mudah banget buat di tap-tap, ini bener nggak bahasa Inggrisnya. Nah, saya suka fitur kontrol di TWS ini karena bisa dikostumisasi sendiri. Misalnya nih mang, kalau secara default kita bisa tap 2 kali untuk play dan pause, saya bisa merubahnya jadi previous dan next song dari aplikasi QCY-nya ini. Keuntungannya kita bisa menyamakan kontrol dengan TWS lain yang biasa kita pakai sebelumnya gitu. So, lalu gimana dengan performa audionya? Jadi TWS ini punya driver 13 mili yang udah cukup besar sebenarnya dengan Bluetooth 5.1 yang cepet banget connect dan juga koneksinya ini kuat ya. Dan sekali lagi, TWS ini merupakan jenis semi-in-ear, jadi saat dipakai dia nggak sedalam TWS in-ear yang punya ear tips gitu, yang benar-benar masuk ke kanal telinga dan membuat noise isolation lebih maksimal atau passive noise cancelling. Nah, jadi setiap TWS semi-in-ear, saya nggak pernah mengharapkan bass yang dalam dan nendang atau bakal muncul deep and hippie sound gitu. Terlebih untuk musik-musik berat kayak genre metal yang tiap hari saya dengerin dong. Nah, saat berada di frekuensi low, nadanya ini udah bagus, udah terdengar seimbang. Begitu juga saat berada di mid, suaranya udah mantap banget untuk sekelas jenis TWS semi-in-ear. Kelebihannya lagi, Agan juga bisa mengatur mid dan low gitu dari equalizer yang ada di aplikasinya ini. Jadi kalau pengen bass yang lebih dalam, atur aja deh dari sini, gampang banget gitu. Dan bagi saya ini adalah nilai yang lebih gitu ya, aplikasinya bagus, tak kalah dengan TWS di atas 1 jutaan. Di sini juga ada fitur Find Device yang mana saya bisa aktifin ini dan TWS bakal berbunyi jika kita lupa naruh. Udah kayak smartwatch aja nih mang. Lalu gimana sih dengan kualitas mikrofonnya? TWS ini punya mikrofon ENC atau Electronic Noise Cancelling. Nah, kalau buat dipakai nelpon, suaranya ini udah bersih dan jelas. Saya nggak perlu ngulang-ngulang sih kalau saya ya. Atau dipakai Zoom meeting juga nggak masalah. Udah komplit banget nih bang. Oke, jadi apa pengalaman saya setelah menggunakan OASE QCY T7 ini? Yang pertama,
Untuk build udah solid, desainnya terlihat elegan, Mamang juga bisa tambahkan silikon case biar makin cakep dan aman kayak gini. Yang kedua, untuk kualitas audio sekali lagi ini merupakan jenis semi-in-ear. Jadi bagi yang biasa pakai TWS dengan ear tips gitu ya, bakal merasa kurang deep sound, tapi bisa diatur dari equalizer untuk dapat performa audio yang lebih maksimal. Tapi secara keseluruhan udah seimbang dan enak banget nih kan. Yang kedua, bisa dibilang ini menjadi TWS pertama saya di harga 300 ribuan yang sudah ada wear detection dan aplikasinya juga intuitif. Mantap banget. Link pembelian ada di deskripsi video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah Mamang.